punya tugas berat untuk memastikan dia mendapat best 11-nya untuk menang. Soal sepak bola, mungkin semua sepakat kalau Indonesia adalah salah satu negara yang fanatismenya luar biasa. Dan itu pun kian bertambah ketika sekarang ini prestasi timnas Indonesia pelan-pelan udah mulai menunjukkan progres maksimal. Meski begitu, bak pantang puas dengan ini, PSSI pun terus berupaya mendatangkan pemain naturalisasi yang diharap mampu menambah daya gedor timnas. Ya, saat ini PSSI sedang memproses naturalisasi 3 pemain keturunan, yakni Ole Romani, Mauro Silstra, dan Jairo Ridewald. Ketiga nama tersebut menjadi sorotan publik usai Pak Erick Thohir dan pengamat sepak bola Haris Pardede mengungkapkan rencana perekrutan mereka di lini serang dan bertahan timnas Indonesia. Menariknya, tak hanya 3 nama itu yang diproyeksikan untuk menambah pemain berkualitas dalam diri skuad Garuda. PSSI juga dikabarkan tengah mendekati striker tajam lainnya yang bermain di klub Ajax Amsterdam, yaitu Kenneth Ina Dorothy Tyler. Kenneth Ina Dorothy Tyler sendiri memiliki darah campuran Indonesia-Belanda yang didapatinya dari sang ibu yang merupakan warga asli Indonesia asal dari Manado. Sedangkan ayahnya sendiri berasal dari Belanda yang tinggal di Rotterdam. Ya, statistik Kenneth Ina Dorothy Tyler bersama klub Ajax Amsterdam sangat luar biasa pada musim ini. Sontak, kabar ini pun membuat syok beberapa negara Asia, salah satunya Malaysia yang heran dengan gerak cepat PSSI dalam upaya meningkatkan prestasi sepak bola di Indonesia. Apalagi yang kita semua tahu, posisi timnas Indonesia yang melonjak ke 125 dan berhasil menyalip timnas Malaysia yang terus melorot di urutan 132 ranking FIFA, membuat FAM seakan kebakaran jenggot. Dan karena hal inilah Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamin sampai menggelar rapat khusus membahas program percepatan prestasi lewat naturalisasi seperti yang dilakukan timnas Indonesia dalam rentang 3 tahun terakhir. Pengamat dan pelatih asal Malaysia Raja Isa Raja Akram Shah mendukung rencana naturalisasi yang digagas oleh FAM asalkan Malaysia mampu mengejar ketertinggalan mereka. Jika sepak bola Malaysia tak ingin tertinggal, program itu harus ditempuh. FAM tak perlu malu untuk mencontoh Indonesia atau negara lain untuk lakukan naturalisasi. Karena ini dampak perubahan globalisasi sepak bola modern. Ya, Federasi Sepak Bola Malaysia perlu berupaya keras jika ingin menyusul prestasi timnas Indonesia melalui program naturalisasi. Ada berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh negeri jiran tersebut, yang salah satunya adalah mereka harus memiliki sosok seperti Erick Thohir yang ada di Indonesia. Benar, Ketua Umum PSSI ini tidak hanya memiliki jaringan internasional yang kuat, tetapi juga ahli dalam melakukan lobby pada tingkat tinggi. Keberhasilan Indonesia dalam menjalankan program naturalisasi juga tidak terlepas dari dukungan penuh dari pemerintah serta para pemangku kepentingan di dunia sepak bola. Kekuatan semacam ini juga harus dimiliki oleh Malaysia agar dapat bersaing, apalagi selain itu, jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta merupakan aset yang sangat besar. Sejarah migrasi rakyat Indonesia ke Belanda pada masa penjajahan ternyata memberikan dampak positif yang terlihat dari lahirnya generasi keturunan yang berkarir di dunia sepak bola. Melihat ini, Malaysia dipastikan bakal kesulitan dalam menempuh metode yang sama. Apalagi Malaysia tidak memiliki jumlah dan sebaran penduduk yang sama seperti Indonesia, yang mana di Belanda terdapat sekitar 2 juta orang Indonesia, baik yang masih memegang kewarganegaraan Indonesia maupun yang telah beralih kewarganegaraan. Makanya, meskipun Malaysia pernah dijajah oleh Inggris dalam waktu yang cukup lama, Malaysia sebagai anggota persemakmuran seharusnya dapat memanfaatkan hubungan tersebut untuk menelusuri sejarah dan juga silsilah warganya yang telah berimigrasi ke luar negeri. Tapi di lain sisi, menurut pengamat sepak bola dari Malaysia, cara yang efektif untuk melakukan naturalisasi adalah dengan memanfaatkan warga diaspora. Selain itu, Raja Isa juga mengamati bahwa terdapat beberapa pemain asing yang berkualitas di Liga Super Malaysia,
Namun, meski begitu, menurutnya untuk menjadi kekuatan timnas Harimau Malaya dalam jangka panjang, hal tersebut tidaklah ideal. Menyoroti upaya FAM ini, legenda Harimau Malaya Safi Sari menyatakan bahwa salah satu faktor yang membuat Indonesia begitu unggul selain pemain naturalisasi adalah soal pengelolaan liga sepak bolanya. Di level Liga 1 saja Indonesia disebutnya memiliki 18 tim dan divisi lain bisa 20 hingga 28 tim. Sambil membandingkan, Safi Sari menyebut bahwa Malaysia hanya memiliki 14 klub di mana 13 diantaranya pun berkompetisi di Liga Super Malaysia. Menurut Safi, situasi ini juga menghambat perkembangan pemain muda yang membutuhkan lebih banyak waktu bermain. Ketika saya bermain di Indonesia, mereka punya banyak pemain berbakat. Jumlah klub profesionalnya juga banyak. Kami membutuhkan lebih banyak klub. Liga kami harus lebih kompetitif, termasuk divisi lainnya. Kami membutuhkan lebih banyak tim. Ya, sepak bola Indonesia saat ini memang sedang mengalami perkembangan pesat, dan dengan prestasi yang terus diraih oleh timnas Indonesia, membuat mereka semakin menjadi ancaman yang perlu diperhatikan oleh dunia. Pencapaian luar biasa tim Garuda yang mau melejit naik di ranking FIFA juga lantas membuat supporter Malaysia malu dan menganggap timnasnya hanya stuck di situ-situ saja. Sudah setahun, ranking masih di situ saja tim Malaysia. Malaysia masih mengejar poin untuk ranking, manakala Indonesia mengejar Piala Dunia, ucap beberapa fans. Selain supporter dari negaranya sendiri, supporter timnas Indonesia juga memberikan sindiran menohok kepada Malaysia. Pasalnya, cukup banyak pemain naturalisasi dan keturunan yang dipanggil oleh pelatih timnas Malaysia Paulo Marti Vincente untuk ajang Piala AFF tahun ini. Pemain Malaysia yang bersatu sebagai keturunan dan naturalisasi diantaranya yakni Paulo Josu, Hendrik Dos, Daniel Ting, Fergus Tierney, Stuart Wilkins, Sergio Aguero, dan Darren Lock. Hal ini jelas langsung disindir oleh supporter timnas Indonesia, sebab fans Malaysia sendiri sering menyindir skuad Garuda yang banyak memiliki pemain naturalisasi ataupun keturunan. Ya, berbicara soal proses, Indonesia sendiri sebenarnya memang sedang di fase berkembang. Kedatangan para pemain diaspora diharapkan mampu mengangkat performa tim ini menjadi lebih baik dan mungkin bisa menjadi contoh untuk negara lain. Dan secara umum, pelan-pelan tapi pasti Indonesia pun levelnya kian meningkat sampai disebut sebagai tim paling progresif di Asia meskipun masih banyak kekurangan. Tapi bagaimanapun ini arahnya sudah benar, sehingga tak sedikit pula yang memprediksi kalau dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan menjadi kekuatan baru di Asia.